Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah kita Hak Kekayaan Intelektual dengan materi Perlindungan Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu. Barangkali pernah kita memiliki barang elektronik yang rusak, atau pernah kita melihat bagian dalam dari benda elektronik kita tersebut, lalu kita membawanya ke tempat servis dan melihat isinya, maka akan terlihat seperti ini. Atau kalau kita punya laptop dan membuka bagian belakang akan juga terlihat seperti ini. Atau barangkali kita punya handphone yang jatuh atau kita sengaja membuka, akan juga terlihat bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini adalah yang akan kita bahas di materi kali ini, yaitu tentang desain sirkuit tata letak terpadu. Punya flash disk? Tentu punya ya. Baik, kita perhatikan tiga gambar ini. Apa kesamaan dan perbedaan dari tiga gambar ini? Oke, gambar yang pertama, di sebelah kiri atas ada flash disk yang kecil, di sebelah kanan ada yang lebih besar, dan di bawah itu ada flash disk yang sangat kecil sekali. Nah, ketiga gambar ini memiliki kesamaan, yaitu fungsi, yaitu sebagai tempat penyimpanan data. Namun dari perbedaan adalah bagaimana desain sirkuitnya memiliki perbedaan. Ya. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 1 angka 1, sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Baik, kita perhatikan di gambar di sebelah kiri kita bahwa di bagian atas ada bentuk jadi, bawah ada yang setengah jadi. Bisa juga bagian atas ini setengah jadi kalau kita rangkaian ini hanya bagian satu bagian saja dan memiliki bagian yang lain, yang kalau dihubungkan dengan penghubung atau soket, maka dia akan berfungsi. Oke, di dalamnya terdapat berbagai elemen aktif, yaitu komponen-komponen benda-benda yang saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu. Di dalamnya memiliki bahan semikonduktor. Kita perhatikan di gambar tengah ada garis berwarna emas. Itu adalah bahan semikonduktor yang menghubungkan antara titik satu dengan titik lainnya, komponen satu dengan komponen lainnya, sehingga ketika semuanya terhubung menghasilkan fungsi elektronik. Di pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Oke, seperti yang kita lihat di dua gambar di sebelah kiri kita, bahwa kedua gambar ini dibuat berupa kreasi rancangan dan dimaksudkan untuk persiapan. Ya, jadi belum terbentuk secara utuh karena berupa kreasi rancangan dan bertujuan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal. 2. Desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Pada pasal 3, hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak dapat diberikan jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti contohnya tadi, ada plagiasi dari desain orang lain, atau desain tersebut tidak orisinal, atau desain tersebut didaftarkan dengan mencuri dari ide ataupun desain orang lain. Nah, bahwa selain itu tidak diberikan juga kalau bertentangan dengan ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Misalkan desain ini membuat masyarakat menjadi kacau atau melanggar norma agama, misalkan dengan membuat kacamata tembus pandang. Bagaimana seseorang yang menggunakan kacamata tersebut bisa melihat orang lain tanpa terhalang busana yang dikenakannya. Jangka waktu perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Perlindungan sebagai dimaksud dalam ayat 1 diberikan selama 10 tahun. Jadi ada perbedaan tentang hak eksklusif pada haki, di mana hak cipta, hak merek, hak paten memiliki jangka waktu yang berbeda, dan untuk hak desain tata letak sirkuit terpadu ini diberikan selama 10 tahun. Subjek desain tata letak sirkuit terpadu yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Jadi bisa saja orang yang menerima hak misalkan dari hibah atau waris, atau dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama kecuali jika diperjanjikan lain. Jadi kalau ada beberapa orang yang melakukan pendesainan terhadap tata letak sirkuit terpadu ini, maka diberikan haknya secara bersama-sama kecuali jika diperjanjikan lain, misalkan dalam lingkup pekerjaan atau beasiswa. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi berlaku pula bagi desain tata letak sirkuit terpadu yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Nah, jadi di ayat 2 ini, orang yang bekerja dalam hubungan dinas itu memesan kembali
desainnya kepada pihak ketiga atau orang lain. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Nah, dimaksudkan dengan perjanjian lain ini karena si orang yang membuat pesanan itu sudah dibayar, maka dalam perjanjian itu dia tidak memiliki hak eksklusif tadi, tapi diberikan kepada orang yang memberikan pekerjaan atau memberikan pesanan tadi. Ketentuan pada pasal 6 tadi tidak menghapus hak pendesain untuk dicantumkan namanya dalam sertifikat, daftar umum, dan berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu. Pada ayat 2, dikecualikan dari ketentuan tersebut, yaitu pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu. Ya, contohnya di lingkungan sekolah, STM, atau di politeknik dengan program studi jurusan elektronika, biasanya atau di universitas yang memiliki fakultas elektro, listrik, ya. Nah, untuk kepentingan tersebut, penelitian ataupun pendidikan, praktikum ini dikecualikan, ya, bahwa orang-orang tersebut tidak dianggap melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh si pendesain. Nah, selama tidak merugikan kepentingan yang wajar. Terima kasih telah memperhatikan materi hak kekayaan intelektual dengan materi desain tata letak sirkuit terpadu. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.